yang lagi dengerin podcast ini, kenalin, nama gue Fatima Zahra. Nah, jadi di podcast kali ini, gue bakal ngebahas tentang definisi dan ruang lingkup komunikasi kelompok. Tapi, di sini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama temen gue, yaitu Zulian. Halo Zul, apa kabar? Halo Fatima, halo juga semuanya. Baik kok kabarnya, alhamdulillah. Lu sendiri gimana nih, Fat, kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Oh iya, sebelum masuk ke topik kali ini, silakan Zul perkenalan diri dulu. Siapa tahu nih pendengar podcast kali ini mau tahu nih tentang lo. Bisa aja. Oke, baik. Halo semuanya, kenalin nama gue Zulian Amari, boleh dipanggil Zulian. Jadi di sini gue sama Fatima bakal membahas tentang definisi dan ruang lingkup komunikasi kelompok seperti yang disampaikan oleh Fatima tadi. Nah, bener banget tuh apa kata Zulian. Zul, sebelum masuk ke pembahasan, gue mau tahu dong, komunikasi kelompok itu menurut lo apa sih? Oke, jadi gini, Fat. Komunikasi kelompok, menurut Effendi dari yang gue baca, di buku Psikologi Komunikasi dan Persuasi, karya Herdian Maulana dan Gumgum Gumelar, yang juga merupakan dosen kita ya. Jadi, komunikasi kelompok itu merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang yang berkumpul, Fat. Oh iya ya, gue juga punya tuh bukunya. Kalau nggak salah, ada juga di bukunya menurut Colbert dan Larson, kalau komunikasi kelompok itu satu bidang studi penelitian terapan yang menitikberatkan perhatiannya pada proses kelompok secara umum yang dilakukan dengan berfokus pada tingkah laku individu dalam diskusi kelompok tatap muka kecil. Nah, iya begitu deh, Fat, pokoknya. Intinya, kesimpulannya adalah komunikasi kelompok itu merupakan komunikasi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok. Bener tuh, Zul. By the way, berarti kita udah masuk dong ya ke pembahasan tentang definisi komunikasi kelompok. Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjutin aja. Tapi lo tau nggak sih, Fat, komunikasi kelompok itu punya karakteristik? Gue tahu, tapi gue lupa. Boleh dong, Zul, sebutin apa aja karakteristiknya? Nah, jadi yang pertama tuh, komunikasi yang terjadi dalam kelompok bersifat homogen. Kedua, dalam diskusi kelompok, terjadi kesempatan melakukan tindakan pada saat itu juga. Ketiga, umpan balik atau feedback di dalam komunikasi secara langsung. Keempat, pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional dan emosional. Kelima, komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan, meskipun hubungannya nggak begitu erat. Yang terakhir, komunikasi kelompok itu menimbulkan konsekuensi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi gitu, Fat, beberapa karakteristiknya. Oh, gitu ya, Zul. Tapi yang lu sebutin tadi, yang katanya komunikator dapat mengetahui komunikan meskipun hubungan yang gak erat, berarti sama ya kayak komunikasi interpersonal? Nah, betul banget tuh, Fat. 100. Yes, gue gak remet. Zul, tadi kan kita udah bahas ya secara umum tentang komunikasi kelompok. Nah, mungkin sekarang kita bahas lebih spesifik kali ya tentang kelompok itu sendiri. Boleh banget tuh, Fat. Lu tahu gak sih, Zul, kalau keberadaan suatu kelompok dalam satu masyarakat itu dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya? Oh, kalau boleh tahu, apa aja tuh, Fat, fungsi-fungsinya? Nah, kali ini gue nggak lupa, jadi gue bakal kasih tahu lo nih. Jadi, fungsi-fungsinya itu ada 5. Fungsi pertama itu hubungan sosial, dalam arti sebagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggota lainnya. Fungsi yang kedua, pendidikan dalam arti sebagaimana dalam sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan mengenai fungsi pendidikan ini dipenuhi. Tapi, fungsi pendidikan dalam kelompok ini sesuai dengan yang diterapkan atau tidak, tergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi yang ketiga yaitu persuasi. Seseorang, anggota kelompok dapat berupaya mempersuasi anggotanya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu fungsi yang keempat, kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Fungsi yang terakhir atau fungsi kelima itu terapi. Dari kelompok-kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok-kelompok lainnya. Tentunya individu harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat. Gitu, Zul. Wow, banyak juga ya ternyata. Capek nggak, Fat? Kalau capek, nggak apa-apa deh, minum dulu, biar nggak seret. Hehe. Haus juga sih, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja, santai. Gue kan strong. Mantep, Fat. Pokoknya lo doang deh, the best. Yoi.
Oh iya, Fat. Gara-gara lu ngomongin fungsi kelompok tadi, gue jadi inget deh. Kalau menurut behaviorisme itu, manusia dilahirkan tanpa sifat sosial atau psikologis. Jadi behaviorisme itu memandang bahwa perilaku manusia itu hasil dari pengalaman dan perilaku yang digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperoleh kesenangan dan mengurangi penderitaan. Iya Zul, kalau nggak salah ya, behaviorisme juga ngelihat bahwa pada saat lahir jiwa manusia tidak memiliki apa-apa. Itu kayak sebuah meja lilin yang siap dilukis oleh pengalaman dan perilaku untuk digerakkan oleh pengalaman indrawi atau dikenal juga sebagai proses belajar. Iya, Fat. Menurut behaviorisme, juga ada 3 asumsi tentang sifat manusia seperti yang dijelaskan oleh Effendi di buku yang gue baca, yaitu, pertama, behaviorisme melihat bahwa perilaku manusia dipelajari dengan membentuk asosiasi. Artinya, perilaku manusia terjadi melalui kebiasaan refleksi atau hubungan antara responden dengan penubuhan yang memungkinkan dalam lingkungan. Kedua, behaviorisme menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat hedonis. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk mencari kesenangan dan menghindari kesulitan atau kesengsaraan. Ketiga, behaviorisme menyatakan bahwa perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan. Oleh karena perilaku merupakan fungsi asosiasi tindakan dengan peneguhan, dan semua peneguhan tersebut berasal dari lingkungan, maka dengan menggunakan lingkungan, orang pada akhirnya dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Begitu, Fatima. Benar-benar. Tapi selain behaviorisme, ada juga teori lain tuh Zul. Oh, ada ya? Teori apa tuh, Fat? Ada. Itu teori belajar sosial. Teori ini tuh berdasarkan teori behaviorisme. Nah, menurut Bandura, manusia itu membentuk suatu perilaku melalui suatu interaksi dengan lingkungan. Di teori ini mempermasalahkan tentang ganjaran dan hukuman. Oh, begitu ya, Fat. Fat, ngomongin komunikasi kelompok nih. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Tujuan tuh ada 2, Zul. Ada tujuan personal kayak hubungan sosial, penyaluran, dan kelompok dan belajar. Ada juga tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan kayak pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, Zul. Oke, Fat. Siap. Gue udah ngerti. Oh iya, Fat. Ngomong-ngomong soal kelompok, lu tau nggak kalau kelompok tuh punya klasifikasi dan karakteristik komunikasinya loh? Emang iya ya? Apa aja tuh emangnya? Sebenarnya ada banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi. Tapi di kesempatan ini, gue sampein 3 klasifikasi kelompok aja ya. Ya Zul, apa aja tuh emangnya? Udah penasaran banget nih gue. Oke, yang pertama itu kelompok primer dan sekunder. Yang kedua, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Dan yang terakhir, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Oh alah, iya. Ya aja, emangnya udah paham? Belum sih. Ya ampun. Yaudah deh, gue jelasin lebih lanjut ya, apa itu kelompok primer dan sekunder, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, dan kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Wah, iya boleh. Apa aja tuh? Jadi, kelompok primer itu merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Nah, kalau kelompok keanggotaan itu, kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Untuk yang terakhir, kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah, berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3, yaitu pertama kelompok tugas, kedua kelompok pertemuan, dan ketiga kelompok penyadar. Sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, Kragan dan Wright juga mengkategorikan 6 format kelompok preskriptif nih, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi, panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Gimana? Udah paham belum, Fat? Wah, keren banget emang temen gue. Udah Zul, udah paham nih sejauh ini. Oh iya Zul, tadi kan sembari lo jelasin, gue sambil searching juga nih tentang klasifikasi dan karakteristik komunikasi. Dan ternyata ada cara membedakan kelompok premier dan sekunder berdasarkan komunikasinya loh. Nah iya Fat, seinget gue juga ada. Cuma rada-rada lupa dikit sih. Boleh tolong dijelasin nggak? Boleh dong.
Jadi, Jalaluddin Rahmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, yaitu yang pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Arti dalam di sini menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage, yaitu perilaku yang kita tampakkan dalam suasana private saja. Nah, arti meluas di sini artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi ini bersifat dangkal dan terbatas. Poin yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder bersifat non-personal. Lalu poin yang ketiga, komunikasi kelompok primer lebih menekankan pada aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok sekunder adalah sebaliknya. Lalu poin keempat, komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder cenderung instrumental. Poin yang terakhir, komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder cenderung formal. Nah, tapi tadi gue ada typo nih, kok malah jadi kelompok premier, harusnya primer ya? Gitu Zul, udah paham belum? Wih, keren banget, Fat. Udah paham kok. Nah, bagus. Jangan sampai dilupain lagi ya. Oke. Teman-teman yang dengerin podcast ini juga jangan lupa pahami dan diingat ya. Setuju banget, Zul. Anyway, tadi kan udah dibahas ya tentang klasifikasi dan karakteristik komunikasi. Sekarang gimana kalau kita lanjut tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi itu sendiri? Boleh banget, Fat. Jadi, ada 3 pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Betul banget, Fat. Konformitas itu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Nah, kalau fasilitas sosial itu menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Nah, kalau polarisasi itu apa, Zul? Polarisasi merupakan kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang jauh lebih keras. Begitu, Fat. Nah, cakep. Terima kasih ya penjelasannya, Zulian. Terima kasih juga penjelasannya, Fatima. By the way, gak kerasa ya, waktu cepet banget berlalu. Dan banyak banget insight yang gue dapetin. Iya nih, gak nyangka udah di pembahasan terakhir kita pada hari ini. Pembahasan terakhir kita tentang apa nih, Zul? Nah, pembahasan terakhir kita di podcast kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Ya, betul banget. Jadi, setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama, melaksanakan tugas kelompok. Lalu yang kedua, memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok, disebut sebagai prestasi atau performance. Tujuan yang kedua diketahui dari tingkat kepuasan atau satisfaction. Jadi, bila kelompok dimaksudkan untuk saling berbagi informasi, misalnya kelompok belajar, maka keefektifannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok. Nah, untuk itu, faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu yang pertama, ukuran kelompok, yang kedua, jaringan komunikasi, yang ketiga, kohesi kelompok, dan yang terakhir, kepemimpinan. Udah deh, segitu aja buat faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Wow, mantap banget, Fatim. Duh, sedih ya. Ternyata kita udah di akhir aja nih. Lanjut lagi, boleh nggak sih bahas yang lain? Ya, sedih juga. Tapi jangan dong, jangan dilanjut pembahasannya. Nanti podcastnya kayaknya bakal kelar besok deh. Bener juga ya, Fat. Oke deh, kalau gitu. Walau sedih podcast ini harus selesai di sini, cuma gue tetap senang kok, karena bisa berbagi informasi untuk teman-teman yang dengerin podcast ini. Betul, Zul. Senang banget kalau bisa berbagi wawasan ke banyak orang. Semoga hal-hal yang kita udah bahas hari ini bisa bermanfaat ya, Zul, buat orang lain. Amin, Fat. Makasih juga nih Fatim yang udah jadi teman diskusi gue pada hari ini. Sama-sama, Zulian. Makasih juga ya, Zul. Oh iya, shout out juga buat teman-teman kelompok kita yang udah buat podcast yang keren ini.
Iya bener, keren banget emang. Oke deh, terima kasih semua yang udah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali.